Allah itu adalah zat yang maha mendengar dan Allah pula zat yang maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar. Kita juga bisa mendengar, tapi pendengaran kita dengan pendengaran Allah hanya sama dari namanya saja. Adapun hakikatnya jelas jauh sangat berbeda. Kita mendengar menggunakan telinga. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar tidak menggunakan telinga. Pendengaran kita diawali dengan samar, kemudian baru menjadi jelas. Adapun pendengarannya Allah langsung dari awal jelas. Pendengarannya kita terbatas. Ada jarak-jarak tertentu dan frekuensi suara tertentu yang bisa didengar oleh telinga kita, sedangkan pendengaran Allah tidak ada batasnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar sepelan apapun suara itu, sekecil apapun. Bahkan dikatakan innahu yasma'u dabiban namlah. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar suara jejak langkah semut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahin nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, disyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita, melimpahkan kepada kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di masjid kita yang penuh berkah ini, sekaligus majlis kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana mentakdirkan kita duduk di tempat yang mulia ini, Allah takdirkan kita pula berkumpul dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang menadani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan lagi pelajaran kita di dalam kitab Risalatul Jami'ah yang ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Masih kita berada di halaman yang ke-15 sebagaimana yang kita baca pada subuh tadi, menerangkan beberapa sifat wajib yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah itu adalah maha hidup, Allah maha mengetahui, Allah maha berkehendak, Allah maha kuasa, dan Allah juga maha berbicara. Hayyun, alimun, muridun, qadirun, mutakallimun. Selain daripada sifat-sifat tadi, Allah juga sami'un basirun. Sifat yang selanjutnya,
Allah itu adalah zat yang maha mendengar dan Allah pula zat yang maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar. Kita juga bisa mendengar, tapi pendengaran kita dengan pendengaran Allah hanya sama dari namanya saja. Adapun hakikatnya jelas jauh sangat berbeda. Kita mendengar menggunakan telinga. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar tidak menggunakan telinga. Pendengaran kita diawali dengan samar, kemudian baru menjadi jelas. Adapun pendengarannya Allah langsung dari awal jelas. Pendengarannya kita terbatas, ada jarak-jarak tertentu dan frekuensi suara tertentu yang bisa didengar oleh telinga kita. Sedangkan pendengaran Allah tidak ada batasnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar sepelan apapun suara itu, sekecil apapun. Bahkan dikatakan innahu yasma'u dabiban namlah. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar suara jejak langkah semut. Semut itu makhluk kecil. Kalau berjalan kita tidak bakal dengar suara langkahnya semut itu. Ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar suara langkahnya semut. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh ulama mendengar keluh kesah Nabi Yunus alaihissalam yang sedang berada fi dhulumatin thalath, di dalam 3 kegelapan Nabi Yunus itu. Nabi Yunus ketika berada di dalam 3 kegelapan, kegelapan laut, bawah laut, kegelapan dalam perut ikan, dan memang waktu itu malam hari, kegelapan malam. Fi dhulumatin thalath, di dalam perut ikan. Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sedalam itu ikan membawa beliau ada ke dasar laut, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha mendengar. Kalau sudah kita faham bahwasannya Allah adalah maha mendengar, maka kita jangan ada ragu di saat berdoa kepada Allah. Yakin Allah pasti mendengarkan doa kita. Dan apabila kita itu Allah berikan ilham untuk meminta sesuatu melalui doa, itu pasti Allah kabulkan. Kalau Allah tidak mau mengabulkan, Allah tidak buat kita kepikiran untuk minta itu. Faham? Apabila kita berdoa, itu Allah pasti mendengar doa kita, dan doa yang kita panjatkan itu mesti dikabulkan oleh Allah. Kalau Allah tidak mau kabulkan, Allah tidak akan gerakkan kita untuk minta itu. Cuma kata ulama, pengkabulannya Allah itu di waktu yang Allah inginkan, bukan di waktu yang kita inginkan. Kita minta besok, Allah tidak mau besok, nanti kata Allah, setahun lagi. Terserah Allah. Paham ya? Kita minta seminggu lagi, kata Allah, saya kasih kamu 2 hari lagi, saya kasih dah. Fi waqtil ladzi yuriduhu huwa la fi waqtil ladzi turiduhu anta, kata ulama. Di waktu yang Allah inginkan, bukan yang kamu inginkan.
Tapi yakin pasti didengar oleh Allah dan pasti dikabulkan oleh Allah. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Minta kepada saya pasti saya kabulkan. Jadi jangan khawatir. Doa kita didengar oleh Allah karena Allah tadi Sami'un. Allah adalah zat yang maha mendengar. Orang-orang musyrikin Mekah pada saat itu, di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka itu yang ada di dalam pikirannya bagaimana caranya supaya bisa mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Itu pikiran mereka tiap hari, tidak ada yang lain. Ada yang dengan cara menghamburkan duri di jalan-jalan Nabi, seperti istrinya Abu Lahab. Itu kerjaannya tiap hari, istrinya Abu Lahab itu menghamburkan duri di jalan Nabi supaya keinjak sama Nabi. Makanya Allah ikutkan istrinya itu di dalam celaan. Ketika Allah menurunkan ayat tabbat yada abi lahab wa tab, bukan hanya Abu Lahab saja, Allah katakan wamra'atuhu, dan istrinya juga sama-sama topnya di dalam memusuhi Nabi Muhammad SAW. Ada yang dengan cara menggali lubang, jebakan kutub, supaya Nabi nginjak itu masuk ke dalam lubang. Akhirnya apa? Bukan Nabi yang masuk ke dalam lubang, dia sendiri yang masuk ke dalam lubang. Nabi selamat, dia lupa mana lubang yang saya gali ini. Tiba-tiba dia yang masuk ke dalam, dia yang minta tolong, Nabi yang menyelamatkan. Ada yang dengan cara membawa senjata langsung terang-terangan, tapi terhindar lagi Nabi SAW. Ini akhirnya membuat orang-orang musyrikin itu berpikir, kenapa ya setiap cara yang kita lakukan untuk mencelakakan Muhammad mesti gagal. Kita bikin jebakan, dia tidak kena. Kita hembur duri, luput juga. Kita bikin ini tidak kena juga. Iya ya, kok bisa ya? Jangan-jangan nih ya, jangan-jangan setiap kali rencana kita rencanakan, kita susun, itu kedengaran sama Tuhannya Muhammad. Tuhannya Muhammad mendengar, dikasih tahu kepada Muhammad, akhirnya dia tahu rencana kita, makanya tidak pernah kena. Oh begitu ya, barangkali. Kalau begitu, nanti di saat kita menyusun rencana ingin mencelakakan Muhammad, kita ngomongnya bisik-bisik aja, supaya tidak kedengaran Tuhannya Muhammad. Dipikirnya Allah kayak makhluk, kalau nyaring baru mendengar, kalau bisik-bisik tidak kedengaran. Jadi kata mereka, pelankan suara, ini kita ngatur rencana bisik-bisik aja biar tidak kedengaran sama Tuhannya Muhammad. Akhirnya Allah turunkan ayat wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Di dalam surah Tabarak Allah katakan wa asirru qaulakum, kalian mau pelankan suara kalian, awijharu bih, atau mau dinyaringkan, innahu alimun bidzatis sudur, Allah tahu. Jangankan yang kalian bisik-bisik, yang dalam hati, yang belum kalian utarakan kepada teman kalian, Allah sudah tahu. Innahu alimun bidzatis sudur, Allah tahu yang ada di dalam hati kalian. Subhanallah. Jadi Allah Maha mendengar, dan pendengarannya tidak ada terhalang oleh apapun. Jelas pendengaran Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah, dan tidak ada batasan dalam pendengaran Allah.
Jangankan Allah lah. Nabi Sulaiman itu aja bisa mendengar semut. Semut bicara, Nabi Sulaiman dengar. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman masuk ke lembah semut, tiba-tiba ada satu semut berteriak kepada semut-semut yang lain. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Semut-semut, masuk ke rumah masing-masing. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman ini dengan tentaranya nanti jalan nginjak kalian semua. Mereka tidak ngerasa ketika mereka nginjak kalian. Kalian kecil, kata semut itu. Allah abadikan dalam Al-Quran ucapan semut tadi itu yang memperingatkan kaumnya supaya masuk cepat-cepat ke dalam. Itu didengar sama Nabi Sulaiman. Senyum Nabi Sulaiman mendengar semut itu. Subhanallah. Itu Nabi Sulaiman. Bagaimana dengan Allah pencipta alam semesta. Jadi jangan khawatir tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sinilah ada terjadi perbedaan pendapat di antara ulama kita. Perbedaan pendapat di dalam masalah berzikir. Dalam masalah berzikir, ada yang mengatakan zikir itu dengan suara berjahar seperti kita di sini. Habis sholat baca wirid, Allahumma tassalam kassalam alaykum. Ada yang mengatakan zikir itu tidak pakai suara. Zikir itu sir saja, lirih saja, pelan-pelan saja. Jadi bila habis sholat ya berdiaman aja, masing-masing aja pelan. Tidak ada yang kayak kita yang suara nyaring dari awal sampai akhir membaca zikir. Kenapa? Alasan mereka, kita yang kita panggil itu Allah yang maha mendengar. Jadi tidak perlu nyaring-nyaring, Allah dengar kok. Tidak perlu dengan suara keras, Allah juga mendengar. Lagian ada larangan di dalam Al-Quran mengeraskan suara. Allah katakan wala tajhar bisolatika. Janganlah kamu mengeraskan dengan solatmu atau bacaanmu. Maka terjadi perbedaan pendapat. Bagaimana? Tidak masalah. Beda pendapat, hal yang wajar. Tidak ada masalah di dalam perbedaan pendapat. Umat ini tidak akan luput dari yang namanya perbedaan pendapat. Mazhab ini begini, ulama ini begini, biar. Yang mau keras biarlah dengan kerasnya, yang mau pelan biarkan dengan pelannya, tidak masalah. Jalan masing-masing saja. Yang penting perbedaan tadi tidak menimbulkan perpecahan, begitu aja. Jadi yang keras ada dalilnya, yang baca pelan juga ada dalilnya. Perbedaan tidak apa-apa, yang penting jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dah begitu aja. Jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Semuanya punya dalil. Semuanya punya. Yang keras jangan menyalahkan, jangan juga merasa paling benar sendiri. Yang pelan jangan menyalahkan, jangan juga merasa paling benar. Jalan masing-masing, tertib, aman. Ya, semuanya ada dalil. Basirun, Allah maha melihat. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dia mengetahui segala rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dia menciptakan segala sesuatu dan Dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput daripada penglihatan Allah. Sekali lagi, kita melihat, Allah melihat, sama seperti mendengar tadi. Cuman beda kita melihat pakai mata, Allah tidak pakai mata.
Penglihatan kita terbatas, penglihatan Allah tidak terbatas. Dan penglihatan kita ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Penglihatan Allah dari awal sampai akhir langsung terang benderang jelas. Dilihat secara terperinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penglihatan Allah. Makanya ada istilahnya maqam kedudukan muraqabah. Kedudukan muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu adalah bahasa sederhananya merasa selalu diawasi Allah. Itu muraqabah. Merasa selalu diawasi oleh Allah. Selalu kita merasa dilihat dimanapun kita berada. Saya dilihat sama Allah nih. Itu namanya maqam muraqabah. Kan ada tiga, ada kemarin ya, ada tiga. Islam, iman, dan ihsan. Ihsan ini. Islam kita tahu rukun Islam. Iman kita tahu rukun iman. Ada lagi namanya ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu kata Nabi, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ini kedudukannya paling tinggi. Seakan melihat Allah. Derajat yang di bawahnya ihsan, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak mampu merasa melihat Allah, maka minimal kamu selalu meyakini Allah melihat kamu. Derajat yang pertama tadi melihat Allah itu namanya maqam musyahadat, menyaksikan. Ini derajat yang tinggi ini. Ini para aulia, para sahabat-sahabat Nabi yang ketika mereka beribadah seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mampu itu, maka minimal kita di derajat atau di kedudukan yang kedua selalu merasa diawasi oleh Allah, namanya maqam muraqabah. Muraqabah, selalu merasa diawasi, di mana aja saya ini dilihat sama Allah. Apa fungsinya? Fungsinya orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah itu, kalau dia beribadah mesti dengan ibadah yang paling bagus. Seperti kita bekerja diawasi sama bos langsung, wah beda pasti. Dengan pas kita bekerja bos tidak ada. Jarang-jarang ada orang tuh bekerja pekerjaannya di hadapan bos dengan ketika tidak ada bos sama, itu jarang-jarang. Boleh jadi dia ya rajin waktu tidak dilihat sama bosnya, pas dilihat tambah rajin, tambah teliti lagi ngerjakannya karena dilihat. Nah, itu salah satu fungsinya. Di saat kita bisa terus menghadirkan bahwasanya kita selalu dilihat oleh Allah, ketika kita beribadah mesti dengan ibadah yang bagus. Ada CCTV, wah pasti rajin, tidak mungkin tidur pas jam kerja. Ada CCTV, di CCTV nyambungnya ke ruangan manajer nih. Tak berani saya tidur, diawasi kok. Itu muamalah kita dengan bos kita. Bagaimana kalau kita seperti itu dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu satu. Yang kedua, kalau kita merasa selalu diawasi oleh Allah, di saat kita mau melakukan perbuatan buruk, itu ada rasa malu dalam hati kita. Karena saya dilihat oleh Allah, malu. Tidak ada, saya tidak jadi. Seandainya pun jadi dia melakukan, habis itu dia pasti akan menyesal. Cepat menyesal, cepat kembali dan cepat bertobat kepada Allah. Itu fungsinya.
Fungsinya selalu merasa diawasi. Karena kita tahu tadi Allah basir, Allah maha melihat. Ada seorang ulama namanya Imam Junaid bin Muhammad, atau yang kita kenal dengan Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid bin Muhammad ini salah satu kembalinya ilmu tasawuf kita sanadnya kepada beliau. Orang yang ahli sunnah wal jamaah mesti itu kembalinya ke Imam Junaid, ke sanad ilmunya, tasawufnya. Imam Junaid bin Muhammad. Beliau dari Baghdad, orang alim, orang ahli ibadah, orang soleh, orang masya Allah. Sholatnya aja di tokonya, beliau jualan di pasar. Sebelum buka toko, jadi buka nih, tutup dulu tirai. Sebelum beliau duduk di depan jaga dagangannya, itu sholat sunnah dulu 300 rakaat. Itu di tokonya, di pasarnya. Kayak apa di masjidnya, bagaimana di rumahnya sendiri. Yang sholat pasarnya aja 300 rakaat. Imam Junaid. Itu beliau dididik dengan pamannya. Pamannya orang hebat. Pamannya wali min auliyaillah. Wali. Jadi ketika Imam Junaid bin Muhammad itu masih kecil dia. Masih kecil. Pamannya ini sholat qiyamul lail, sholat malam. Imam Junaid ini tidur. Tapi seringkali dia terbangun tengah malam melihat pamannya sholat qiyamul lail. Pada suatu ketika paman yang sholat malam, Imam Junaid ini ikut sholat di belakang pamannya. Masih kecil dia, belum balik, masih kecil. Pamannya ini merasa terganggu. Ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ai Junaid, tidur. Enggak paman, saya pengen sholat sama paman. Enggak, tidur aja. Enggak, saya di sini aja, enggak ganggu. Bukan gitu, saya kepikiran. Enggak khusyuk saya sholat ini. Tapi saya pengen sholat malam. Belum waktunya. Belum waktunya, kata paman beliau. Terus bagaimana? Begini aja dah kata pamannya. Kalau kamu mau, paman kasih amalannya. Apa paman amalannya? Setiap kali mau tidur, sebelum tidur kamu baca dulu Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu qaribun minni. Baca 3 kali. Kata pamannya. Apa artinya? Allah bersamaku, Allah melihat aku, Allah menyaksikan aku, Allah dekat denganku. Itu aja amalannya. Baca ya 3 kali. Itu aja dah. Nanti sholat malam belum waktunya, baca itu aja. Siap. Jadi tiap mau tidur baca Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi, Allahu qaribun minni. 3 kali tidur. Merasa lezat nih Imam Junaid dengan zikir itu. Aman, saya sudah amalkan 3 kali. Gimana rasanya? Lezat. Tambah dong, tambah 7 kali ya, 7 kali. Jadi tiap mau tidur, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku. Pokoknya baca aja. Ketika dia tanya untuk apa? Baca aja. Sudah, pokoknya baca aja. Sampai dinaikkan 40 kali. Merasa lezat dia, dinaikkan lagi sekian ratus kali terus sampai dewasa Imam Junaid bin Muhammad. Akhirnya tanya sama pamannya, paman, nih sekarang saya sudah dewasa nih, saya sudah ngerti kalau dijelaskan. Kenapa paman menyuruh saya mengamalkan zikir itu setiap mau tidur? Kata pamannya, wahai anakku, kira-kira kalau orang tuh yakin dalam hatinya Allah melihat dia, Allah menyaksikan dia, Allah dekat dengan dia, kira-kira mungkinkah dia bermaksiat kepada Allah? Enggak, wahai paman. Nah itu yang saya tanamkan dalam dirimu. Kira-kira kalau orang meyakini Allah melihat dia, Allah menyaksikan dia,
mungkin tidak dia malas-malasan untuk beribadah? Enggak paman. Itu tujuannya saya suruh kamu baca ya. Masya Allah. Nah, kita ini nah, kalau ditanya tahu enggak Allah itu maha melihat, pasti kita jawabnya tahu. Serempak kita pasti menjawab tahu. Nah, kata Habib Abdullah Al-Haddad, kita ini semuanya yakin Allah maha melihat. Cuman salahnya kita ini keyakinan itu kadang muncul, kadang hilang. Coba itu ada terus 24 jam, bagus kita ini pasti. Ibadah kita bagus, kadang mungkin kita bermaksiat. Cuman itu munculnya kadang-kadang aja. Karena kita tidak melatih untuk ada terus dalam hati kita. Nah, masalahnya di situ. Bukan masalah kita tidak meyakini, kita semua yakin Allah maha melihat. Cuman itu tidak selalu hadir di hati. Kadang muncul, kadang hilang. Banyak hilangnya, bukan kadang-kadang lagi. Banyak hilangnya daripada munculnya. Seandainya kita bisa terus itu lebih banyak ingatnya daripada tidaknya, maka insya Allah ibadah kita bagus, kemudian tidak akan kita bermaksiat kepada Allah. Dia mengetahui segala rahasia. Allah tahu apa yang kita rahasiakan. Apapun rahasia dalam hati kita, Allah semuanya tahu. Ya. Mungkin orang lain ada rahasia yang tidak tahu tentang kita. Allah tidak ada satupun hijab. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fil ardi wala fis sama. Tidak ada satupun yang luput daripada pengetahuan Allah, baik itu yang di langit maupun yang ada di bumi maupun yang ada di bumi. Yakin itulah. Nah, jadi semua ada dalam diri kita Allah tahu. Baik buruknya kita Allah tahu. Apa yang kita sembunyikan keburukan kita dan yang kita tampakkan seakan-akan kita orang baik di hadapan orang lain, Allah tahu. Tidak ada yang sembunyi, tidak mungkin bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita berdoa mudah-mudahan Allah tutupi aib-aib kita, tidak ada yang dibongkar oleh Allah. Nah, itu doa kita. Karena kalau Allah bongkar aib yang ada dalam diri kita ini, ya Allah, banyak betul buruknya. Banyak buruknya. Mungkin orang tidak sudi untuk dekat-dekat dengan kita saking buruknya kita ini. Cuman Allah dengan kasih sayangnya Allah tutupi keburukan kita. Subhanallah. Makanya kata ulama, salah satu nikmat Allah yang jarang kita syukuri adalah nikmatus satar. Apa? Nikmat penutup. Itu jarang kita sadar sehingga jarang kita syukuri. Kalau nikmat harta kita banyak yang sadar, banyak yang bersyukur. Nikmat sehat masih banyak yang sadar, masih banyak yang bersyukur. Salah satu nikmat yang jarang kita syukuri karena banyak luput dari perhatian kita, yaitu nikmatus satar, nikmat penutup. Allah tutupi nih keburukan kita dari orang yang ada di sekitar kita. Itu nikmat besar itu. Sangat besar itu nikmat. Coba bayangkan kita dengan keburukan yang banyak dalam diri kita ini, Allah tutupi. Jangankan orang lain, orang rumah kita aja tidak tahu. Jangankan yang di luar kamar kita, mungkin yang sekamar dengan kita, istri kita atau suami kita, tidak tahu keburukan kita. Itu tutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ditutup oleh Allah, selain Allah tutup nih keburukan kita, plus Allah letakkan dalam diri orang lain prasangka baik dengan kita. Nah, lengkap sudah. Ya dah, lengkap. Keburukan kita Allah tutup, Allah jadikan orang lain menyangka kita dengan sangka yang bagus. Oh, nikmat yang luar biasa. Salah satu nikmat yang banyak kita lupakan. Jadi syukurin. Kalau tidak kita syukuri,
takutnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, aib kita dibongkar semua oleh Allah. Apa ciri-ciri orang yang tidak bersyukur dengan nikmat penutup? Salah satunya orang yang kufur dengan nikmat penutup yang Allah berikan di dalam dirinya adalah orang yang senang membongkar aib orang lain. Itu orang yang kufur nikmat itu. Senang membongkar keburukan orang lain. Si fulan, dia tuh begini dibongkar. Nah, ini kufur nikmat nih. Tidak lama aibnya dia dibongkar sama Allah nih. Paham lah? Karena dia kufur nikmat Allah, orang yang kufur nikmat, Allah akan cabut nikmatnya. Jadi di saat dia kufur nikmat Allah, nikmat penutup yang Allah berikan, dengan dia membongkar keburukan orang lain, sabar, tunggu. Allah akan cabut nikmat penutupmu, Allah akan bongkar aibmu. Kata Nabi dalam hadis, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'allahu auratahu. Barang siapa yang membongkar-bongkar aib saudaranya, maka Allah yang akan membongkar aibnya. Allah yang membongkar aibnya. Jangan sampai, naudzubillah min. Kalau Allah yang bongkar, siapa yang bisa menghalangi? Allah akan antarkan ke seluruh penjuru dunia. Jadi kita yang merasa banyak keburukan, yang Allah hanya yang melihat, yang lain tidak melihat, maka jaga itu dengan tidak mencari-cari keburukan orang lain. Bahaya. Sampai diceritakan di dalam kitab Durratun Nasihin. Jadi bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh kita tahu semua. Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun. Masa dakwahnya 950 tahun, enggak gampang. Luar biasa perjuangan dakwahnya. Pengikutnya cuma 40 orang. Yang beriman cuma 40 orang. Kata Allah, wahai Nuh, cukup dah. Masa dakwahmu cukup. Sekarang tugasmu adalah apa? Bikin kapal yang besar. Bikin kapal yang besar. Besar kapal Nabi Nuh itu. Saking besarnya, nanam pohon untuk bahan kayunya aja ratusan tahun. Nanam pohon, kan nanam dulu pohonnya, tidak ada kayu sebesar itu. Jadi nanami pohon itu aja masanya ratusan tahun, baru dipotongi, baru dibuat kapal. Bukan ada langsung pohonnya Allah datangkan, nanam dulu Nabi Nuh itu. Nanam, kemudian bikin kapal yang sangat besar. Wah, diketawakan sama kaumnya. Ngapain nih bikin kapal musim kemarau, ngolah kapal? Orang tambah stres nih Nuh ini, kata mereka. Nabi Nuh tetap dengan apa? Dengan tunduknya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bikin kapal Nabi Nuh, kemudian kata Allah, bawa semua orang-orang yang beriman. Ingat, yang beriman saja. Yang tidak beriman tidak boleh masuk, walaupun itu istrimu atau anakmu atau keluargamu, siapapun. Akhirnya ada seorang anak Nabi Nuh yang tidak masuk di situ, namanya Kan'an. Ikut tenggelam, ikut tenggelam Kan'an. Tapi dia mengatakan itu anak angkatnya, anak angkatnya. Bawa semua orang yang beriman, plus bawa juga hewan-hewan masing-masing berpasangan, jantan betina, setiap jenis. Bawa kambing, 2 sapi, unta, semua binatang, termasuk kucing, termasuk anjing. Lama itu di atas kapal tuh lama, bukan sehari 2 hari, lama. Ini ngumpul
jantan betina binatang ini ngumpul beranak. Akhirnya tambah penuh kapal itu. Kemudian Nabi Nuh bikin peraturan, lah jangan ada yang kumpul dulu nih. Kalau enggak cukup kapal kita ini. Jantan betina jangan ada yang kumpul dulu, penuh nanti. Ternyata diam-diam anjing kumpul, bersembunyi, kelihatan kucing. Nah, jar kucing, kulaporkan Nabi Nuh ini. Ini dalam kitab Durratun Nasihin ini. Wah, ini kabar berita panas nih. Saya laporkan sama Nabi Nuh. Ya Nuh, ini anjing sudah dilarang masih aja. Kan tidak boleh. Betulkah wahai anjing, kata Nabi Nuh? Betul wahai Nuh. Kamu kan dilarang, tidak boleh ada yang kumpul dulu. Kalau tidak penuh kapal kita nih, kamu saya kasih hukuman. Tapi setelah itu Nabi Nuh berkata kepada kucing, kamu kucing, kamu juga salah. Kenapa? Aib orang kamu bongkar nih. Ya. Lain pangnya di tengah jalan, dia sudah sembunyi, kamu cari-cari kesalahannya. Kamu cari-cari kesalahannya nih kucing. Maka kata Nabi Nuh, karena ini maka kamu dihukum oleh Allah. Setiap kali kamu kumpul dengan betinamu, semua orang akan tahu. Maka semenjak itu, ujar ulama nih, kucing itu bilanya berkumpul dengan betinanya, di mana-mana orang melihat. Ada kalau sembunyinya, bersuara ya. Kadang-kadang tengah jalan malah kadang-kadang. Itu gara-gara dia membongkar aibnya anjing, maka aibnya pun dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup Allah aja yang Maha melihat, cukup Allah yang Maha menghitung kesalahan orang. Jangan kita memposisikan diri kita menghitung kesalahan orang, bukan tugas kita. Wa ma ursilu 'alaihim hafidhin, kata Allah, kalian tidak diciptakan untuk menghitung-hitung dosanya si anu, bukan tugasmu, tugasnya Allah itu. Bukan tugas malaikat dari perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah yang menghisab mereka itu nanti. Kok malah kita manusia menghitung si anu salahnya ini bukan tugas kita. Kita adalah tugas kita beribadah kepada Allah, kemudian berharap mudah-mudahan aib kita di dunia ditutupi, di akhirat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ada orang itu terakhir, ada orang di dunia dia banyak dosanya, tapi dia pendam dan dia tidak mencari-cari kesalahan orang lain, ditutupi sama dia. Ketika sampai di akhirat dipanggil sama Allah. Ada saat nanti di akhirat itu setiap orang tuh hanya berduaan sama Allah aja, tidak ada yang lain. Ini waktu yang menegangkan nih, berhadapan-hadapan dengan Allah. Allah katakan, fulan, inggih ya Allah, ingat enggak kamu melakukan dosa begini, sekian, di sini, hari ini, jam ini. Ingat enggak? Ingat ya Allah, sambil tunduk nih takut. Gemetar ya, karena dia tahu dosanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, ya Allah, bukankah saya bertobat dulu di dunia? Iya, kata Allah, kamu tobat. Terus bagaimana ya Allah? Kata Allah, tenang. Dosamu yang kamu lakukan yang saya sebutkan tadi, saya tutupi ketika di dunia. Sekarang saya ampuni semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Senangnya kita ampun. Di saat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah saat yang paling bahagia dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, yang zahir maupun yang batin, yang kecil maupun yang besar, yang dahulu maupun yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita semua dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majlis yang kita hadir ini menjadi sarana kafarah dosa-dosa kita dan menjadi wasilah kita agar segala hajat-hajat kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa setiap doa kita selipkanlah sedikit doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana, yang sedang diuji dengan ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kehilangan rumahnya, ada yang kehilangan orang yang dicintainya, macam-macam ujian yang Allah berikan. Selipkan sedikit saja setiap kita berdoa kepada Allah. Doa juga untuk saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran mereka, Allah angkat segala derajat mereka, Allah ampunkan dosa-dosanya, dan Allah ganti segala yang hilang dari dalam mereka, Allah hancurkan segala musuh-musuh Islam, Allah habiskan sampai ke akar-akarnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu ma nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, faqihna fid din, 'allimna ta'wil wal sawa'i sabil, waj'alna min 'ulamil 'amilin ila siratikal mustaqim. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dari ulun, kurang lebihnya minta maaf salah-salah kata, minta halal minta ridha. Hadza minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.